Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, anak-anakku. Semua sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Oke. Mem sudah kirim pesan, ada di WhatsApp, kemudian di Google Classroom juga Mem sudah kasih modul ya, dan LKPD. LKPD-nya sudah dibaca-baca? Sudah ya? Oke, berarti semangat semuanya. Sudah isi presensi di Moodle kah? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Ananda Ardila sehat? Sehat, Mem. Ya, alhamdulillah. Anissa Ramadhani Iya, Mem. sehat. Cahya Bulan? Hadir, Mem. Iya. Elsa Hairunisa? Hadir, Mem. Hasni? Hadir, Mem. Iriani Papua Tulesi? Hadir, Mem. Ya. Mary Lain? Maria Michelle? Hadir, Mem. Ya. Nabila? Hadir, Mem. Nurjaya Arindi? Sama Sri Okta. Ya. Oke, yang lain nanti menyusul. Paket internetnya udah disiapkan ya? Iya. Semoga hari ini tidak ada masalah di jaringan. Tadi sudah isi pretest kan? Hasilnya gimana? Ada yang dapat 100? Halo? Ada yang dapat 100? 80? Halo, suaranya mana? Halo, bagaimana? Halo? Pretestnya hasilnya gimana? Mem suara putus. Putus-putus? Iya, Mem. Padahal sudah pakai headset. Ya. Sudah jelas? Masih, Mem. Iya, Mem. Putus, Mem. Oke, Mem jangan balik ya. Sabar-sabar. Pindah posisi. Sudah. Sabar. Ambilkan itu lah. Ya. Oke, Mem sudah pindah posisi nih. Oke. Iya, sudah. Sudah ya? Sudah, Mem. Sudah. Sudah lumayan ya? Ya, lumayan. Oke. Iya. Mudah-mudahan hari ini jelas. Oke. Mem ulang hasil pretest bagaimana tadi? Ada yang dapat 50? Hadir, Mem. Ada. Oh, mantap. Nanti yang belum dapat nilai bagus, semoga prosesnya dapat bagus ya.
Oke, jadi ikuti pembelajaran dengan baik, ya. Semoga kita semangat. Semua ingin sukses? Ingin. Iya, kalau ingin sukses harus rajin belajar. Ada ketua yang disampaikan oleh Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah hidup. Ya, jadi mari kita terus semangat untuk belajar. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong ada ya, kita dapat doa. Ayo Hasni. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wabil islam dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbil sigeni ilman warsukni fahman. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Hasni. Ya, Mem. Hari ini kita akan belajar tentang konsumen ya, perilaku konsumen. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa ya? Interaksi pelaku ekonomi. Iya, interaksi pelaku ekonomi. Siapa tadi? Siapa sayang namanya? Maria. Maria. Good Maria. Jadi belajar. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yaitu pada kompetensi dasar 3.5 memahami perilaku konsumen dan produsen serta peranannya dalam kegiatan ekonomi, dan 4.5 mengevaluasi perilaku konsumen dan produsen terkait dengan masalah ekonomi. Ya, indikatornya adalah menganalisis perilaku konsumen dan mengevaluasi interaksi kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Nah, adapun tujuan yang akan diberikannya adalah melalui digital learning, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dan tanya jawab dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem ini tentang perilaku konsumen dan produsen, sehingga diharapkan peserta didik mampu menganalisis perilaku konsumen dengan tepat. Ya, tadi kan sudah sering masalah ya, permasalahan yang ada di LKPD ya. Ya, jadi setelah kalian pelajari, hari ini kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, SMK. Ayo, mana suaranya? SMK? Bisa. Ayo kuat, bisa? Hebat? Biasa. Luar biasa. Mana suaranya? Jangan di-unmute semua. Ayo, videonya dibuka, suaranya dibuka. SMK? Bisa. 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 Bisa, hebat, luar. Biasa. Nah, ayo semangat mana? Semangat yang mana? Ayo, semakin aktif, nilainya akan semakin bagus loh ya. Di Okta, Cahya, videonya dibuka sayang. Ya, kita lanjutkan. Nah, konsumsi minggu lalu kita sudah bahas secara bersama-sama. Ya kan? Apa itu konsumsi kemarin?
Ya, ada yang terlempar dari pelajaran. Konsumsi adalah Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan. iya. Siapa ini sayang? Siapa barusan yang jawab? Saya Nabila Ya. sama Hasmi. Dua Nabila orang. sama dua Nabila orang. sama Hasmi. Iya. Oke, semakin aktif nilainya semakin bagus loh ya. Oke ya, konsumsi ini sudah kita bahas minggu lalu kan. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi faedah suatu barang. Nah, sekarang konsumennya apa? Itu konsumsi sudah, apa itu konsumen? Konsumen berarti Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa tersedia di dalam Memenuhi 100. kebutuhannya. Siapa ini saya? Elsa, Ma'am. Maria. Maria dan Elsa. Ya, jadi kalau konsumsi itu kegiatannya ya, konsumen adalah orangnya, gitu ya. Sampai di sini mengerti? Marti. Ya, Mem. Kita lanjutkan ke prinsip ekonomi. Ya. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu berusaha untuk memperoleh hasil yang optimal atau maksimal. Dengan biaya tertentu, yang kita inginkan adalah memperoleh kepuasan yang maksimal atau banyak ya. Nah, tindakan ekonomi itu segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang selalu berpegang pada prinsip ekonomi. Senantiasa hidup hemat dan menyusun skala prioritas. Inilah ya, kalau sudah belajar ekonomi, bisa ya nanti belajar hidup hemat ya. Elsa, Iya, Mem. Iya. videonya mana Elsa? Oke, kita lanjutkan. Motif ekonomi ya. Ini dia. Motif ekonomi adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi yang tujuannya adalah tercapai kemakmuran. Jadi ini adalah istilah-istilah baru ekonomi ya. Cahya, kira-kira macam-macam motif ekonomi apa ya, Nak? Iya, Mem. Macam-macam motif ekonomi ya. Videonya sayang dibuka. Yaitu yang pertama adalah untuk Masalah produksi. ya Memenuhi kebutuhan hidup. ya Kebutuhan hidup. memperoleh kekayaan dan kemakmuran ya kan. Kemudian untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat. Kemudian memperoleh kekuasaan dan kepuasan, itu juga motif ekonomi ya. Ingin kaya biar dihargai oleh orang lain. Ya. Ada lagi tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan sosial. Ini yang terakhir ya, melakukan kegiatan sosial ya. Jadi saling membantu. Oke, ini adalah macam-macam motif ekonomi atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Kita lanjutkan. Ada lagi yang dinamakan dengan hukum ekonomi, yaitu keseluruhan rumusan yang berlaku umum yang menggambarkan pertalian peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Ya. Hukum ekonomi ada dua, yang pertama adalah hukum ekonomi kausal atau sebab akibat, dan yang kedua adalah hukum ekonomi fungsional. Nah, yang kausal atau sebab akibat ini adalah peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang lain, namun tidak sebaliknya. Contoh, Mem kasih contoh di sini adanya kenaikan gaji menyebabkan harga-harga naik. Benar tidak nih? Sri Okta, benar tidak kenaikan haji menyebabkan harga naik?
Ananda Ardila? Halo. Iya, kenaikan gaji menyebabkan harga naik tidak? Iya. Iya ya, biasanya kalau ada kenaikan gaji gitu langsung harga-harga semakin naik. Yang kita lihat adalah apa? Ongkos naik taksi ya. Iya kan? Iya, Mem. Nah, itu. Nah, tapi kalau ongkos naik taksi naik, gaji naik tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu berarti makanya dinamakan hukum kausal ya. Tuh. Jadi menyebabkan satu peristiwa menyebabkan peristiwa yang lain tapi tidak sebaliknya ya. Nah, yang kedua, hukum fungsional atau saling mempengaruhi di mana peristiwa yang satu mempengaruhi peristiwa ekonomi yang lain. Contoh, banyaknya permintaan menyebabkan harga naik dan sebagainya. Contoh misalkan kalau banyaknya pembeli menyebabkan harga naik, benar tidak? Benar. Betul. Ya. Jadi, Iya. misalkan ini pembelinya banyak sekali ya, akhirnya dikasih naik begitu harganya. Yang sekarang viral sekarang apa? Bunga ya. Iya kan? Ada yang kita tanam bunga. Ya. Oh, videonya dikasih nyala semua. Baru Mem lanjutkan. Jadi Fani, Maria, Sri Okta. Yang lain. Mem, keluar karena jaringannya terputus. Iya, Mem. Nanti Mem ngomong sendiri baru kalian tidur bagaimana? Ayo. Mem kan tidak lihat, iya kan? Mem, Oke, Mem bisa punya suara, dilanjutkan. ada suaranya Mem saja, tidak ada layarnya Mem. Iya, Mem. Tidak Tidak ada ada. layarnya ya? Iya, Iya. tadi. Maksudnya Tidak ada layarnya Mem. tidak kelihatan? Tidak. Enggak, Ya, Enggak, cuma Mem. suara itu aja, enggak ada. suaranya Mem saja. Layarnya juga kosong. Iya. Iya, Iya, Mem. Sabar, Mem periksa dulu. Berarti terputus sayang, sabar ya. Bisa, sabar-sabar, terputus. Iya, Mem. Iya, sabar. Jaringannya dari tadi pagi Mem kurang ini ya. Oke, semoga bisa. Wow. Mic-nya terputus, sabar. Kalian jangan kemana-mana ya. Sudah muncul? Meme-nya yang hilang begitu bagaimana? Aneh ya? Aneh ya. Sabar, Mem siapkan dulu. Mana ini? Perekamnya masih belum. Oke. Nanti kalau ada gangguan langsung
Diam-diam saja, diam saja. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, Mem. Ya sudah, Mem. Belum. Ya sudah, Dena. Sudah, Mem. Ya. Nah, kita ulang ya. Yang tadi ada dua hukum ini. Yang pertama hukum kausal dan yang kedua hukum kondisional. Kausal tadi yang tidak menyebabkan baliknya ya. Oke, nah tadi ada dua hukum ini, yaitu ekonomi kausal yaitu sebab akibat, yang contohnya kenaikan gaji tadi, ya. Dan yang kedua adalah hukum fungsional atau hukum yang saling mempengaruhi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan konsumsi. Kira-kira ada konsumsi apa aja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Iya, siapa saya? Satu. Maria. Iya. Ada lagi? Selain Maria, tujuannya apa? Perlindungan jasmani dan rohani. Siapa? Agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan yang layak. Namanya siapa sayang? Elsa. Elsa. Ini boleh ya? Oke. Ya, yang pertama adalah kebutuhan. Ya, yang kedua untuk memberikan kesenangan. Nah, ada yang bisa saya kasih contoh bagaimana konsumsi bisa memberikan kesenangan? Seperti membeli hal-hal yang diinginkan, seperti barang atau perhiasan. Iya, mantap. Siapa sayang? Maria. Maria lagi. Tapi Maria kasih 500, yang lain nggak ada bagaimana? Ayo yang lain. Anissa, Ananda, ya, Irian, iya. Kita lanjut. Nah, tujuannya ada lagi untuk mengukur tingkat status sosial. Nah, kemudian perkembangan tujuan-tujuan terkait menciptakan inovasi baru. Nah, kalau yang terakhir ini kira-kira apa? Mengkonsumsi sesuatu, membeli sesuatu, inovasi baru. Contohnya apa? Membeli barang yang baru. Membeli peralatan yang dibutuhkan. Beli apa? Kalau ibu rumah tangga tuh misalkan blender, mixer, gitu ya. Iya kan? Iya. Membeli mesin jahit untuk menjahit baju atau membuat baju. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti, Mem. Mengerti, kita lanjutkan menuju ke faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah, di sini ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, faktor eksternal berarti berasal dari luar diri kita. Kan? Ya, contohnya yang pertama mode barang. Yo, siapa yang nggak bisa beli gara-gara mode? Ada nggak? Ya? Gara-gara model barang, modenya. Ya, ibu-ibu biasa gitu ya. Ada sudah punya banyak, gara-gara model baru, boleh beli juga.
Ada kan? Oke, kita lanjut. Nah, ada tiada. Ya, adanya kebutuhan atau keadaan bagi seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang atau membeli suatu barang. Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Masih di situ kan? Nabila, contohnya apa Nabila? Kalau Papua, contohnya untuk masyarakat Papua apa Nabila? Mem, suara Mem masih terputus-putus jadi kurang dengar. Ya, Mem, suaranya Mem putus-putus. Iya. Mem, Jaringan berarti. iya. Mem, tidak ini. Oke. Tes. Masih putus-putus. Iya. Masih, Mem. Masih. Aduh. Sudah jaringannya sudah full. Oke, baik, sambil kita lanjut ya. Selain ada ketiadaan, faktor eksternal ini adalah berupa barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang pengganti, ya, bisa beras dengan sagu, ya, tanpa beda. Kemudian misalkan biasa makan ayam goreng karena tanggal 2, jadi akhirnya diganti dengan tahu, tempe, ya, namanya substitusi. Nah, ada faktor lain yaitu status sosial. Oke. Berikut juga harga barangnya. Semakin mahal, tidak mau beli ya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi yang bagian internal yaitu pendapatan. Ya, yang kedua, motivasi seseorang. Ya, untuk apa? Yang ketiga, kebiasaan orang, dan yang keempat adalah selera. Selera ini bisa suka atau tidak, ya. Oke. Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Mem. Sudah ada. Oke. Masih bisa suaranya? Agak putus-putus tapi masih bisa. Masih bisa ya? Putus-putus. Suara baik. Aduh, feedback lagi. Gangguan dari ini ya. Sabar. Gangguannya lumayan banyak hari ini. Oke, kita lanjutkan. Teori perilaku konsumen. Ya, ini pengertiannya teori perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh adanya pertambahan nilai atau manfaat, ya, nilai guna suatu barang. Tambahnya adalah marginal utility. Ya. Nah, perilaku konsumen di sini ada dua, yaitu perilaku rasional. Perilaku rasional cirinya adalah yang satu, membeli barang karena memberikan manfaat. Nah, jadi dia berpikir kalau tidak bermanfaat dia tidak membeli, ya kan?
Kalau kalian bagaimana? Membeli barang sudah pasti karena membeli manfaat. Nah, yang kedua, membeli barang karena membutuhkan. Jadi kalau nggak butuh, kalau beli, gitu ya. Yang ketiga, membeli barang dengan mutu terjamin. Jadi mutunya yang bagus, kualitas bagus. Yang keempat, membeli barang karena harganya terjangkau. Ya, atau sesuai kemampuan. Ya, jadi jangan dipaksakan diri ya, kalau nggak punya duit nggak usah ngutang. Ya, ada yang begitu maksa diri, nggak punya duit, pakai ngutang. Ada nggak? Nggak usah ya. Oke. Halo, masih di situ? Masih, Mem. Sudah agak jelas ya? Oke, kita lanjut di perilaku tidak rasional. Ini yang perilaku tidak rasional. Sabar. Perilaku tidak rasional, diantaranya satu, membeli karena tertarik iklan. Ya. Itu. Yang kedua, membeli karena merek. Pokoknya kalau nggak Samsung nggak mau. Ya. Pokoknya kalau nggak Redmi nggak mau. Gitu ya. Kemudian ada lagi membeli karena obral atau diskon. Nah, ini ibu-ibu ya, misalnya. Atau kalian juga ada yang membeli karena obral atau diskon. Jadi karena obral, butuh juga tetap borong. Ya, boleh nggak begitu? Halo. Ya. Selanjutnya membeli karena pamer. Nah, ini lebih tidak bagus lagi. Ya. Oke, sifat-sifat begini harus dibuang ya. Oke, kita lanjut. Teori perilaku berikutnya. Teori perilaku pendekatan kardinal atau marginal utility, yaitu tingkat kepuasan dapat diukur dengan sebagai uang. Semakin banyak dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan seseorang. Dan yang kedua, pendekatan ordinal, yaitu daya guna suatu barang tidak perlu diukur, hanya bisa dirasakan. Hanya suatu barang tidak diukur, hanya bisa dirasakan, sehingga digunakan orang berbeda. Ya, nah kita akan pelajari. Kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Ini kita akan lihat dalam teori perilaku konsumen selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsi. Utilitas atau utility merupakan derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam teori perilaku konsumen ada dua pendekatan, satu pendekatan rasional atau marginal utility. Nah, asumsinya bahwa tingkat kepuasan konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satuan tertentu, seperti uang, bisa jumlah atau. Yang kedua, pendekatan ordinal, yaitu pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari konsumsi sekelompok barang, dan bukan hanya satu barang.
konsumen yang rasional mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Ya, ilustrasinya bahwa seseorang akan merasa puas bahwa ini digambarkan bahwa dia mampu mengkonsumsi dua buah barang yaitu es krim dan kue. Titik kepuasan A, dia puas kalau mengkonsumsi 8 es krim dan 2 buah kue donat. Nah, yang B akan sangat puas apabila dia makan 4 es krim dan 6 donat. Nah, yang C ini dia akan merasa sangat puas apabila makan 2 es krim dan 8 kue. Itu juga yang C bahwa dia akan merasa sangat puas apabila sudah makan es krim dan 12 kue. Bagaimana kurva indiferensinya? Ya, ini es krimnya yang vertikal, donatnya horizontal. Maksudnya titik A tadi apabila dimakan 8 es krim tinggal tarik garis ini, 2 kue donat tinggal tarik garis ini. Semuanya adalah titik kepuasan. Begitu juga yang B ya, tinggal tarik garis dari 4 es krim ini dan 6 kue donat. Ini adalah titik kepuasan B. Yang B juga seperti itu, dan makan 2 es krim dan 8 tinggal tarik garis. Potongannya adalah titik kepuasan. Begitu juga yang D ya. Setelah kita dapat titik-titik kepuasan itu, maka akan kita tarik garis itu. Ya, ini adalah namanya kurva indiferensi. Ya. Mudah-mudahan cara gambar kurvanya ini tidak ada kesulitan ya. Oke, lihat ya. Ini kita lanjut. Nah, apa sifat-sifat dari kurva ordinat ini? Yang pertama adalah semakin menjauhi titik nol maka kepuasan akan semakin maksimal atau kepuasan yang semakin besar. Ya. Kurva indiferensi tidak saling potongan ya, jadi A langsung B tidak potongan, C tidak potongan dengan B. Nah, kurva indiferensi tadi semakin menjauhi titik nol akan mengalami tingkat kepuasan yang semakin tinggi, supaya oke. Kemudian kurva indiferensi ini adalah tingkat tinggi dengan negatif, mana apabila satu jumlah barang dikurangi dia akan menambah jumlah barang yang lain. Contohnya tadi pertama dia es krim 8 tapi dikurangi jadi 4. Nah, donatnya dari 2 bertambah menjadi 6. Begitu juga es krim 4 dikurangi 2, donatnya bertambah menjadi 8 dan ya, semoga bisa dengan mudah dipahami sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Oke. Setelah video kita akan latihan soal. Ya, perhatikan ya yang ada di AKPD ya. Ini dia. Semua siap? Halo, semuanya siap? Ya, Mem. Ya. Yuda memperoleh uang saku sebulan dari ayahnya sebesar 5 juta. Namun dengan biaya kos, ya, pulsa data yang sangat besar, maka Yuda harus benar-benar berpikir bagaimana uangnya cukup selama sebulan. Ya, untuk itu Yuda membuat rancangan bagaimana harus membelanjakan uang jajan. Di antara yang direncanakan juga tentang makanan kesukaannya adalah berikut. Ya, jadi Yuda akan puas kalau dia makan coklat 5 dan kue donat 2. Ya, itu titik A. Yuda puas di titik B apabila dia makan coklat 5 dan kue donat 4. Dan seterusnya ya. Di titik C Yuda sangat puas apabila dia makan coklat 3 dan donat 6. Di titik D, Yuda akan sangat puas apabila dia makan coklat 2 dan donat 8. Di titik E juga begitu. Ya, Yuda sangat puas apabila dia makan coklat 1 tapi donatnya harus 10. Gitu ya. Tugasnya adalah buatlah kurva indiferensinya. Oke. Di sini Mem sudah buatkan ada 2 titik A dan B.
Tadi titik A yaitu juga makan coklat dan dua buah donat, ya. Ayo suaranya. 4 donat. Kita mau gambar titik C sekarang. C tadi 3 coklat dan 6 donat, ya. 3 coklat, 6 donat. Jadi 3 coklat, 6 donat. Kita akan gambar titik C. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Dari 3 ya. 3 donat. 3 coklat. Berapa donat tadi? 6. 6. Iya. 3 coklat, 6 donat. Jadi dari 6 donatnya ini donat. Tarik ke sana. Sampai bertemu dengan 3 panjang. Titik apa namanya? Titik kepuasan. C. Ya. Oke. Kepuasan. Nah, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Titik kepuasan D. Coklat 2, donat 8. Ya, kita gambar coklatnya 2, donatnya 8. 8. Oke. Kita gambarkan di sini. 2, tarik sampai 8. Kemudian 8, tarik naik sampai bertemu. Iya. Namanya titik Kepuasan D. iya. Kepuasan D. Kepuasan D. Sorry kalau agak miring, agak ribet ini. D. Kita lanjut yang terakhir. Kepuasan E, coklat 1, donat 10. Ya, kita gambar lagi. 10. Ya. Donatnya 10 ya. Oke, titik kepuasan E. Ya, terakhir, bagaimana kurva indiferensinya? Kita tarik garis dari titik yang sudah A, kita tarik ke B, kita tarik ke C, kita tarik ke D, dan ke E. Nah, ini namanya yang garis ini, ya, namanya kurva indiferensi. Oke, sampai di sini. Cara gambarnya ada. Bagaimana? Bisa kalau disuruh gambar? Bisa, Mem. Bisa ya? Oke. Nah, tadi sifatnya yang di video ya, sifat kurva indiferensi ini yang pertama adalah semakin menjauhi titik nol, maka nilai kepuasannya semakin besar. Nah, yang kedua, kurva indiferensi ini tidak saling berpotongan ya. Jadi A tidak berpotongan dengan B gitu. Ini langsung ya. Kalau berpotongan kan nanti memotong kurva indiferensi ya. Kalau ini tidak berpotongan. Dan yang terakhir, sifatnya adalah kurva indiferensi bersifat kemiringan negatif, yaitu kalau yang satu dikurangi, barang yang lain bertambah. Ya. Tadi kalau pertama kan coklatnya 5, donatnya 2. Kalau coklatnya dikurangi menjadi 4, maka donatnya bertambah menjadi 4. Begitu juga kalau coklat dikurangi menjadi 3, maka donatnya akan bertambah menjadi 6. Itulah sifat kemiringan negatif. Ya. Oke, sampai di sini. Masih ada pertanyaan tidak? Halo? Tidak, Mem. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti siapa yang bisa kasih kesimpulan pada pertemuan kita kali ini? Yuk. Silakan. Saya, Mem. Oke, mari. Nama dulu. Nabila. Ya, Nabila. Silakan Nabila. Kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui pengertian konsumsi
yaitu suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Terus kita jadi mengetahui tujuan kegiatan konsumsi apa saja, terus kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Terus kita bisa mengetahui teori perilaku konsumsi, kita juga bisa mengetahui kurva. Sudah, Mem. Kurva indiferensi. Ya. Iya. Oke, Nabila, mantap. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang mau dapat nilai, silakan. Ada, Mem. Yuk, mari. Ayo, siapa? Siapa? Sebut nama dulu. Nama Cahya Wulandari Rumbawa. Ya, Cahya. Ya, Cahya, silakan dilanjut. Halo, nggak ada suaranya, Cahya. Di-unmute ya? Kalau gitu lanjut ke Sri Okta. Sri Okta, silakan kesimpulanmu. Ada nggak? Nggak ada. Maaf, Mem, tadi jaringannya jelek. Oke, mari siapa Cahya? Ya, sabar, Iya. Mas Evan. Jadi kesimpulannya, jadilah konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa secara bijak, seperti mendahulukan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan, agar tidak menimbulkan pengonsumsian barang dan jasa yang berlebih. Iya, terima kasih Cahya. Ada lagi? Saya Silakan. Riani. Kesimpulannya adalah produksi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang dapat dijangkau. Konsumen yang menggunakan produk berupa barang dan jasa yang disediakan pembayaran untuk kebutuhannya. Iya, mantap. Ada lagi yang masih mau dapat nilai? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke refleksi ya. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang perilaku konsumen, di mana ada pengertian konsumsi, ya kan? Apa itu konsumen, kemudian apa tujuan konsumsi, kita juga sudah bahas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi juga kita bahas, yaitu faktor eksternal dan faktor internal ya. Kemudian ada juga teori perilaku konsumen, yaitu rasional dan irasional, dan terakhir adalah kurva indiferensi. Gitu ya. Oke. Nah, nanti jangan lupa untuk kumpul tugas ya, yang tentang menggambar kurva tadi. Terus kemudian materi minggu depan yang perlu dipelajari adalah itu BPKP di pertemuan 2 tentang perilaku produsen. Sebelum kita akhiri, maybe tolong Hasni atau yang lain boleh berdoa. Hasni ada? Hasni tadi jaringannya terputus karena rumahnya mati lampu, Mem, dia bilang. Ya Allah, kasihan. Ayo, siapa? Aja deh. Pimpin doa. Silakan. Nabila ada? Ada, Mem. Yuk, pimpin doa sayang. Iya, Mem. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Terima kasih Nabila. Iya, Mem. Nah, jangan lupa sebentar Mem kirim post test diisi ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus ya tadi pagi. Oke, kita harus terus semangat. SMK bisa Hebat biasa. luar. Nah, begitu boleh semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, kemungkinan nanti mari kita lihat nilai post test 10 keuangan 2. Alhamdulillah sudah banyak yang 100%.